Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Disitulah mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dilakukannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyatakan kemuliaannya kepada 3 orang muridnya yang termasuk lingkaran dalam langsung setelah pemberitahuan pertama tentang penderitaannya dan syarat-syarat mengikuti dia. Bandingkan Lukas bab 9 ayat 22-23. Peristiwa transfigurasi Yesus ini pun juga terjadi tidak lama sebelum perjalanannya ke Yerusalem, di mana dia akan dijatuhi hukuman mati dan disalibkan. Bandingkan Lukas bab 9 ayat 21-27, ayat 51. Dengan memberikan kesempatan kepada 3 muridnya untuk menyaksikan dirinya dalam kemuliaan, Yesus sesungguhnya berupaya untuk menguatkan mereka bagi peristiwa kematiannya kelak dan juga penyangkalan diri dan konfrontasi mereka terhadap penderitaan. Petrus, Yakobus, dan Yohanes memperoleh privilese untuk menyaksikan peristiwa transfigurasi Yesus Kristus. Transfigurasi itu sendiri merupakan suatu tanda dari karunia yang Allah ingin berikan kepada kita masing-masing. Yesus menginginkan agar kita semua mengalami kemuliaannya selagi kita semakin dekat kepadanya dalam doa, devosi, dan ketaatan yang penuh kasih terhadap Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, transfigurasi Yesus juga tidak kalah pentingnya bagi kita semua, tidak hanya bagi ketiga murid inti itu. Mengapa? Karena
kita hanya dapat melakoni jalan salib dalam kehidupan kita sebatas kita melihat kemuliaan Tuhan walaupun hanya sekilas. Pengharapan untuk dapat ikut ambil bagian dalam hidup kebangkitan Yesus memperkuat kita untuk mengesampingkan hal-hal duniawi dan menyingkirkan hasrat-hasrat diri kita yang cenderung berdosa. Tanpa pernah melihat sekilas kasih dan kemuliaan Yesus, baik melalui doa-doa pribadi kita maupun ketika kita berkumpul bersama umat yang lain untuk merayakan Ekaristi, maka kita tidak akan mampu bertahan dan akan menolak penderitaan yang merupakan suatu bagian alami dari kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Namun dengan Yesus, Tuhan yang bangkit, yang senantiasa ada dalam hati kita, maka kita pun akan menemukan keberanian untuk berkonfrontasi dengan dosa-dosa kita, menerima penderitaan, dan mempasrahkan diri kita ke dalam tangan kasih Yesus. Yesus Kristus telah bangkit dari alam maut. Dengan demikian, iman kita tidaklah sia-sia. Yesus ingin meyakinkan kita mengenai kebenaran ini dan memberikan kesempatan kepada kita untuk ikut ambil bagian dalam pengalaman yang diberikannya kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dalam Yesus, kita akan menemukan rahmat yang memampukan kita untuk merangkul salib dan diyakinkan akan realitas kebangkitan. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat Tuhan memanggil 2 malaikat dan berkata, "Saya menyuruh kamu untuk turun ke dunia, mengumpulkan semua air mata dari umat manusia dan membawanya ke hadapan saya." Kedua malaikat itu menjawab, "Siap Tuhan." Keduanya pun turun dan melaksanakan titah Tuhan. Setelah mengumpulkan semua itu, mereka pun kembali ke hadapan Tuhan dengan membawa kumpulan air mata itu dalam 2 kantung. Tuhan menyuruh mereka untuk membuka kantong-kantung itu. Kantung pertama, air mata itu berubah menjadi batu berlian, dan mereka kaget serta terheran-heran. Kantung kedua, air mata itu berubah menjadi batu hitam. Mereka juga kaget. Akhirnya Tuhan menjelaskan bahwa air mata yang berubah menjadi batu permata adalah air mata cinta, pengorbanan, kasih sayang, dan pengampunan. Sedangkan yang berubah menjadi batu hitam adalah air mata kesombongan, kebencian, egoisme, dan kerakusan. Pengorbanan selalu mendatangkan berlian atau permata bagi kehidupan kita sekarang dan akhirat nanti. Salib dalam mengikuti Tuhan adalah pengorbanan dan perjuangan yang kita hadapi dan kita jalani dengan tekun, pasti akan berbuahkan sukacita, damai, serta keselamatan. Itulah janji Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha luhur, maha mulia, ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di puncak Gunung Tabor, Engkau mengukuhkan misteri iman yang baku dengan kesaksian Musa dan Elia. Engkau menyatakan pula pengangkatan manusia menjadi putra dan putrimu. Kiranya kami mendengarkan suara putra kesayanganmu agar layak ikut serta menjadi pewaris dengannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.